Oke, kita mulai bongkar. Seperti biasa, kita awali dari eksterior depannya terlebih dahulu. Kita lihat di atas kaca, di sini ada dua kamera ya. Yang pertama di sebelah kanan, ini ada kamera untuk dashcam-nya. Jadi untuk yang tipe Q Modelista ini, sudah dilengkapi dengan dashcam pada mobilnya ya. Jadi tentunya akan bisa merekod perjalanan kita, supaya kalau ada situasi-situasi yang kurang baik, tentunya akan lebih aman karena kita bisa menyimpan memori yang kita lewatin. Lalu di sini juga dilengkapi dengan radar, yaitu radar TSS-nya, di mana untuk TSS-nya ini dia terintegrasi. Yang pertama, dia ada radar dynamic cruise control ya. Jadi untuk cruise controlnya ini sudah bisa adaptif. Jadi kalau ada mobil di depannya yang melambat atau kecepatannya di bawah kecepatan cruise control kita, maka secara otomatis mobil kita ini dia akan ikut melambat mengikuti kecepatan di depannya. Selain itu juga dilengkapi dengan lane keeping assist dan juga lane tracking assist ya, sehingga kalau kita lagi nyetir terus ngantuk, kemudian mobil dia keluar marka jalan, dia akan memberikan peringatan, serta dia juga akan terinterferensi setirnya ya. Dia akan mengarahkan untuk kembali ke jalur yang sesuai supaya lebih aman. Selain itu juga dilengkapi dengan pre-collision system, di mana saat ada objek di depannya yang sudah dekat, misalkan kendaraan, orang nyebrang, ataupun orang bersepeda, sedangkan saat sudah dekat dengan kendaraan, tapi driver belum melakukan pengereman, maka All New Kijang Innova Q Modelista ini juga akan bisa melakukan pengereman secara otomatis. Lalu kita lihat pada kap mesinnya, ini juga dia sangat tinggi, kemudian ada garis-garis lekukan ya, sehingga tampak berotot. Jadi karakternya ini terlihat seperti mobil semi SUV ya, atau mobil crossover. Kemudian kita lihat detail dari grill ornamennya, ini dia modelnya berbentuk trapezoidal. Di tengahnya dia model honeycomb yang di finishing warna abu-abu glossy. Di atasnya dia ada ornamen tambahan ya, dengan bahan mica berwarna black glossy. Di tengahnya ada logo Modelista. Lalu kanan kirinya juga ada ornamen warna black piano, dan di bawahnya ada ornamen warna silver yang membentuk huruf V ya. Dan di tengahnya ini ada logo Toyota berwarna chrome. Lalu di bawahnya dia ada kamera 360 yang bagian depan ya, karena sudah dilengkapi dengan kamera 360. Lalu kita lihat detail dari lampunya. Di sini untuk di dalam lampunya dia juga ada ornamen warna chrome ya di dalam mata lampunya ini. Serta untuk lampu utamanya, untuk lampu dekat jauhnya ini sudah LED. Kemudian lampu senjanya atau lampu kecilnya juga sudah LED. Lalu di bawah ini juga dilengkapi dengan lampu DRL ya, yang sudah LED juga dengan model garis. Dan ada cover ornamen juga nih di sini ya, berbentuk honeycomb yang cukup sporty, dan ada ornamen warna dark silver. Lalu untuk lampunya sendiri, dia juga bisa bergantian dengan lampu sennya saat lampu sennya dinyalakan. Selain itu di atasnya ini juga ada dua titik corner sensor depan ya, kanan kiri, sehingga kalau kita lagi berada di tempat yang sempit ataupun di kemacetan, dia akan memberikan sinyal-sinyal saat mendekati dengan objek di depannya. Lalu kita lihat di bawah sini juga dilengkapi dengan lampu fog lamp yang sudah lampu LED juga. Dan di bagian bawah di sini ada body kit, di kanan kirinya sewarna body ya, dan di tengahnya ada body kit Modelista berwarna silver, dan di atasnya ada rongga terbuka ya yang di finishing warna black doors. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior depan dari All New Kijang Innova Scenic tipe Q TSS Hybrid Modelista 2022. Sekarang kita bongkar untuk mesinnya. Untuk mesin dari All New Kijang Innova Scenic yang tipe Q ini tentunya dilengkapi dengan mesin hybrid, di mana untuk mesin bensinnya ini dilengkapi dengan mesin 2000 cc 4 silinder DOHC dengan teknologi dual VVT-i yang menghasilkan tenaga mesin itu 152 PS pada 6000 rpm. Serta ada mesin motor listrik juga ya, yang memiliki tenaga sebesar 113 PS. Jadi ada dua mesin, untuk mesin bensinnya 152 PS, sedangkan untuk motor listriknya 113 PS. Dan kalau digabungin, ini tenaganya 186 PS. Dengan torsi maksimal 19,1 kgm pada 4.400 sampai 5.200 rpm. Dan kita lihat untuk kap mesinnya juga di sini sudah dilengkapi dengan peredam pada kap mesinnya ya. Serta untuk All New Kijang Innova Scenic semua tipe
ini semuanya berpenggerak roda depan, sudah tidak ada lagi yang berpenggerak roda belakang. Sekarang kita bongkar untuk eksterior sampingnya. Dari kaki-kakinya kita lihat untuk all new Kijang Innova Zenik tipe Q Modelista ini dilengkapi dengan velg R18 warna silver dengan profil ban 225/50. Rem depannya sudah cakram yang sudah dilengkapi dengan teknologi ABS, VSC, Hill Start Assist, dan juga EBD. Untuk keamanannya jadi dia sudah cukup lengkap ya untuk pengeremannya. Lalu di atas ini juga dilengkapi dengan over fender berwarna black dove ya. Jadi tampak sporty dari atas rodanya ini, dan over fendernya ini terlihat menyambung ke body kit samping hingga ke over fender roda belakangnya. Lalu di atas sini dia ada emblem hybrid yang menunjukkan mesin hybridnya ya. Kemudian kita lihat untuk spionnya ini di finishing warna black glossy untuk yang tipe Modelista ini ya. Dan dia sudah ada lampu sen, pengaturan kacanya sudah elektrik, dapat dilipat otomatis, serta sudah terintegrasi dengan smart entry dan juga remote-nya, dan juga terintegrasi dengan blind spot monitoring. Lalu di bawah spion juga ada kamera 360 samping ya untuk spion kanan kirinya, serta ada lampu welcome LED. Lalu di atas kacanya ini juga dilengkapi dengan talang air. Kemudian di bawah kacanya dia ada list berwarna chrome ya, sehingga tampak elegan dari sisi sampingnya. Dan kita lihat untuk handle pintunya, ini dia sewarna body dan ada tambahan aksen warna chrome, serta sudah terintegrasi dengan smart entry-nya. Begitu pula dengan handle pintu belakangnya juga di finishing sewarna body dengan tambahan aksen chrome. Lalu kita lihat di bagian bawah pintu-pintunya, di sini sudah dilengkapi dengan set body molding ya. Di bawah pintunya ini berwarna doff yang cukup tebal juga dia bahannya. Lalu di bawahnya juga dilengkapi dengan body kit samping Modelista ya. Sehingga dari samping juga terlihat ada unsur sportinya. Lalu kita lihat pada roda belakangnya ini tidak ada perbedaan dengan depannya. Velg dan ukuran bannya sama tentunya, dan sudah dilengkapi juga dengan rem yang sudah cakram. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior samping dari all new Kijang Innova Zenik tipe Q Hybrid TSS Modelista 2022. Sekarang kita bongkar untuk eksterior belakangnya. Dari atas sudah dilengkapi dengan shark fin antena sewarna body, kemudian ada roof spoiler ya. Di bagian luar sewarna body, dalamnya warna hitam ya, dan kanan kirinya juga ada spoiler tambahan berwarna black glossy. Lalu di tengahnya juga sudah dilengkapi dengan stop lamp dengan lampu LED. Lalu untuk kacanya di sini sudah menggunakan kaca yang defogger ya, jadi anti embun saat hujan. Kemudian ada wiper belakang juga. Lalu di bagian tengahnya ini juga ada list backdoor berwarna chrome ya, jadi tampak elegan dari tengah backdoornya ini. Dan di tengahnya ada logo Toyota berwarna chrome. Lalu di bawahnya juga dilengkapi dengan kamera belakang ya, yang tentunya terintegrasi dengan kamera 360 bagian belakang. Lalu kita lihat detail dari lampunya. Untuk lampunya ini secara desain hampir mirip dengan yang ada di Toyota Rush ya, tapi ukurannya lebih besar. Lampu belakang dan lampu remnya sudah LED, untuk lampu sen dan lampu mundurnya masih bohlam halogen. Di sebelah kanan bawahnya ya, di sini ada logo tipe Q dan hybrid ya, jadi untuk menunjukkan tipe Q hybrid. Lalu di sebelah kiri dia ada emblem Kijang, Innova, dan Zenik. Lalu pada bumper kanan kirinya di sini ada 2 titik corner sensor, serta di bumper tengahnya dia ada 3 titik parkir sensor. Jadi ada 5 titik sensor untuk keamanan belakangnya ya. Selain ada kamera, ada juga 5 titik sensor yang tentunya akan membantu kita saat lagi parkir di tempat sempit. Lalu kita lihat di bumper bawahnya, ini di finishing warna black dove ya. Kanan kirinya ada variasi atau model honeycomb. Lalu dilengkapi juga dengan 2 lampu reflektor. Serta untuk yang tipe Q Modelista tentunya dilengkapi juga dengan body kit Modelista ya, berwarna black dove di atasnya, dan di tengahnya ini di bawah dia di finishing warna silver serta ada emblem Modelista di tengahnya. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior belakang dari all new Kijang Innova Zenik tipe Q Hybrid Modelista 2022. Untuk kuncinya yang tipe Q Hybrid ini sudah keyless atau remote seperti ini ya. Modelnya dia sama dengan yang di tipe V. Belakangnya dia ada logo Innova yang cukup elegan ya. Dia modelnya seperti ini. Di depan dia ada 3 tombol nih. Ada tombol untuk lock. Saat di lock, dia spionnya juga ikut terlipat. Saat di unlock, dia juga otomatis terbuka karena sudah terintegrasi dengan remote ataupun smart entry-nya. Lalu di sini juga ada tombol satu lagi ya, yang untuk membuka bagasinya. Jadi bagasinya bisa kita buka dari sini. Kita lihat saat kita pencet lebih lama.
Nah, dia bagasinya juga bisa terbuka dari remote. Karena ini sudah keyless atau smart entry, jadi sebenarnya kita cukup kantongin atau bawa dalam tas. Lalu kita mendekat, terus kita scan aja jari kita di 2 garis yang di depan ini ya. Nah, ini kita langsung bisa mengunci ya. Ataupun kalau mau membuka juga kita scan lagi seperti ini. Ini kita sudah bisa membuka, lalu kita lihat interior dalamnya. Untuk door trimnya ini didominasi warna black semuanya ya di sini ya. Bahannya secara keseluruhan juga bahan hard plastik, tapi di bagian sini sudah dilapis kulit ya, warna hitam. Ada jahitan asli juga, kemudian ada list ornamen berwarna silver, dan di armrestnya juga sudah dilapis kulit. Jadi sehingga di sini bagiannya semuanya sudah soft touch. Lalu untuk handle pintunya sudah dilapis chrome ya. Lalu ada ornamen warna silver di sini dan ada tempat penyimpanan kecil terbuka di sini. Di sini ada tombol-tombol pengaturan kaca spion untuk mengatur kacanya dan untuk melipat spionnya. Lalu ada tombol central lock ya. Kemudian ada power window-nya. Lalu di bawah ada satu buah cup holder, door pocket, dan juga ada lampu kecil di bawahnya serta di depannya dilengkapi dengan satu buah speaker. Oke, kita masuk ke dalam. Di dalam untuk bagian dashboardnya ini juga didominasi warna black ya dengan bahan hard plastik di bagian sini. Kemudian untuk kisi-kisi AC-nya di sini ada ornamen warna silver ya, jadi tampak elegan. Lalu di sini juga ada tempat penyimpanan cup holder yang bisa dikeluarin seperti ini atau ditutup seperti ini ya. Lalu di sini ada tombol-tombol yang cukup lengkap ya, mulai dari tombol ionic. Jadi saat AC-nya dinyalakan, kalau ini kita nyalakan, ini udara yang dihembuskan dari AC itu tentunya lebih sehat ya. Jadi sudah ada air purifier-nya. Lalu di sini ada untuk auto high beam ya, untuk mengatur sorot arah lampunya secara otomatis supaya kalau ada mobil yang berpapasan dia bisa meredupkan cahayanya sehingga depannya tidak silau. Lalu ada manual leveling juga untuk mengatur arah sorot lampunya ya secara manual. Di sini ada indikator security system. Kemudian di sini untuk mengaktifkan voice bagasinya ya. Jadi bagasinya itu bisa dibuka dengan perintah suara tapi harus diaktifkan dulu dari sini. Lalu di sini untuk membuka bagasi belakangnya secara elektrik ya, yang dari sini. Di bawah sini dia ada slot untuk membuka tangki BBM, kemudian ada slot untuk membuka kap mesinnya, dan di bawah ada gas, kemudian rem dan footrest ya tanpa kopling karena untuk yang tipe Q hanya ada pilihan matic saja. Lalu di bawah sini ada karpet dengan logo Modelista ya. Lalu kita lihat desain dari joknya, untuk bahannya ini sudah full kulit. Di tengahnya ada motif-motif dan bintik-bintik, kemudian jahitannya warna putih ya. Lalu untuk pengaturan sandarannya dia masih manual. Kemudian di sini untuk pengaturan ketinggiannya juga sudah ada ya, masih manual. Pengaturan maju mundurnya juga masih manual. Untuk setirnya dia modelnya 3 spoke juga ya, sama kayak yang lain, tapi di sini sudah dilapis kulit dengan jahitan asli. Di bawahnya ada ornamen warna silver, kanan kiri juga ada ornamen warna silver. Di tengah ada logo Toyota berwarna chrome dan sudah dilengkapi dengan airbag untuk pengemudi. Di sebelah kanan tombol-tombolnya ini rapet banget ya, sangat lengkap. Di sini ada untuk mengaktifkan adaptive cruise controlnya ya. Kemudian ada lane keeping assist juga. Jadi lengkap di sini. Kemudian di bawahnya ada tombol untuk mode audionya ya, untuk mengganti channel pada audionya. Lalu di sebelah kiri di atas ini untuk pengaturan MID-nya. Lalu di bawah ada tombol untuk mengurangi atau menambah volume audionya serta ada voice command. Lalu untuk setirnya ini dia sudah bisa diatur ya. Jadi dia bisa naik turun dan sudah bisa maju mundur juga. Jadi sudah lengkap tilt dan juga teleskopik. Lalu di belakang sini dia ada tuas juga 2 ya, kanan kiri plus minus. Tuas triptoniknya atau pedal shiftnya ya. Jadi kita bisa berkendara layaknya mobil manual atau mobil sport dengan mengurangi atau menambah gigi secara manual ya, hanya dengan menarik tuas-tuas yang ada di belakang ini. Lalu di belakang setir sebelah kanan dia ada saklar untuk menyalakan lampu-lampunya, ada pilihan auto ya, lengkap. Kemudian di sebelah kiri dia ada saklar-saklar untuk menyalakan wipernya. Oke, kita nyalakan mesin. Untuk menyalakan mesin kita injak rem, lalu kita tekan tombol untuk smart engine-nya ya. Dan saat dinyalakan ini tidak ada suara sama sekali karena hybrid ya. Jadi yang nyala hanya motor listriknya aja. Lalu di sini kita lihat untuk tampilan dari kombinasi meternya ya. Di sebelah kiri dia ada eco dan power mode ya. Kemudian ada rem parkir juga. Lalu di kanannya untuk indikator seatbelt, kemudian BBM juga.
Lalu di tengah dia ada MID yang sudah full TFT ya, sudah digital, layarnya seperti ini, dan secara otomatis untuk kecepatannya juga dia sudah digital seperti ini. Lalu di MID-nya ini juga ada tombol eco indikator, kemudian untuk parkir ya atau posisi tuas transmisinya, kemudian ada indikator seat belt juga di situ, kemudian ada trip A, kemudian trip B, jarak yang sudah ditempuh. Lalu kita lihat lagi sini untuk rata-rata konsumsi bahan bakar ya, ini bisa sampai 22 malah nih per liternya. Di sini untuk jam digital, terus pengaturan lane departure assist, blind spot monitoring, recall system, kemudian untuk dynamic radial cruise controlnya. Terus di sini ada sailing light, vehicle setting, dan ini menu setting lainnya. Jadi secara tampilan kombinasi meter ini sudah modern ya, jadi sudah menggunakan layar full animasi seperti ini, dan juga menu-menu di dalam MID-nya sudah lebih lengkap. Oke, kita ke tengah. Di tengah sudah dilengkapi dengan audio head unit touchscreen ya, dan untuk openingnya saat mesinnya dinyalakan dia ada logo Toyota seperti tadi ya. Lalu di sini juga modelnya dia cukup besar, kalau nggak salah sekitar 9 atau 10 in gitu. Lalu di sini ada tanggal ya untuk mengetahui ganjil atau genap juga, lalu terkoneksi dengan radio langsung ya. Kemudian di sini ada shorts, kita buka, di sini ada USB, radio, Bluetooth, Android Auto, dan Apple CarPlay. Lalu kita lihat untuk menu lainnya ya. Di sini ada Apple CarPlay, Bluetooth, media yang tadi ya. Kemudian telepon, connection. Nah, di connection di sini ada penyambungan Apple CarPlay, Android Auto, SDL, Miracast, dan ada AutoLink. Ini lengkap banget ya. Kemudian di sini juga ada menu setting ya. Lalu ada apps nih, ada M Toyota, Notifi, Voice Command, ada untuk mengecek e-money juga ya. Kemudian di sini juga ada kamera 360 bisa ditampilkan di sini. Jadi secara fitur audionya sangat lengkap, dan ini sudah terintegrasi juga atau terkoneksi dengan fitur Toyota T-Instats ya. Jadi kita bisa menyambungkan gadget kita ke dalam audionya sehingga kita bisa melakukan banyak hal, seperti untuk menemukan mobil kita parkir di mana, terus untuk melihat tracking perjalanannya, serta untuk record servisnya juga seperti apa. Jadi ini lengkap banget dengan aplikasi Toyota T-Intouch. Di bawah sini untuk blower AC utamanya sudah ada ornamen warna silver ya, jadi tampak elegan. Di tengahnya ada tombol untuk menyalakan lampu hazardnya. Lalu di sini ada pengaturan AC-nya ya, sudah digital semuanya tombolnya. Ini untuk mengatur suhu udaranya. Lalu di sini untuk menyalakan AC belakangnya, ada pengaturan arah semburannya ya, bisa ke badan ke kaki. Kemudian untuk menyalakan blowernya ya. Lalu di sini ada tombol auto juga, kemudian off, kemudian ada untuk mengatur atau menyalakan rear defogger, dan di sini untuk defogger depannya supaya kacanya tidak berembun ya, kaca depan belakangnya. Di sini untuk rotasi udaranya ya, bisa rotasi di dalam aja ataupun menyerap udara dari luar untuk masuk ke dalam. Serta di sebelah kiri ada tombol untuk menyalakan AC-nya. Lalu kita lihat secara keseluruhan desain dari center clusternya ini tampak elegan ya. Di tengahnya dia warna black piano, kanan kirinya ada ornamen warna silver ya. Sehingga secara keseluruhan tampak elegan dan tampak modern. Lalu kita lihat untuk tuas transmisinya modelnya seperti ini ya. Dia adanya di atas sini, kemudian ada ornamen warna silver di sini. Lalu sekitarnya warna black piano, dan kita lihat bentuknya dia L gini ya. Ada P, R, kemudian ada neutral, drive, dan sport. Sport itu yang Triptonic tadi ya, yang bisa terintegrasi dengan pedal shiftnya untuk mengurangi atau menambah gigi secara manual. Jadi walaupun mobil matic, tapi kita bisa berkendara layaknya mobil manual atau mendapatkan sensasi sport. Lalu di sebelah kanan sini banyak tombol-tombol sekarang ya. Dia ada tombol untuk rem parkirnya yang sudah elektrik, kemudian ada auto hold juga, kemudian ada drive mode, dan juga bisa mengaktifkan motor listriknya saja nih, EV mode namanya ya. Lalu di sini juga ada tombol traction control atau VSC. Di sini dia juga ada dua port USB ya, dan ini modelnya sudah Type C, ada dua di sini dia ada tempat penyimpanan terbuka ya, dan ada ornamen warna silver, dan dia ada cup holder 2 nih yang cukup dalam juga untuk penyimpanan. Lalu di sini juga dilengkapi dengan console box yang sudah dilapis kulit, dan ini dia tinggi ya. Jadi kalau buat armrest ini pas banget, jadi posisinya tuh enak. Dan untuk membukanya dia nih agak aneh sih, karena bukanya dia dari arah driver begini. Di dalam boxnya ini dia ada wireless charger ya, jadi kalau kita mau ngecas ini nggak perlu pakai kabel lagi ya. Kalau ada aplikasi wireless chargernya pada handphonenya ya, tinggal cas atau taruh di sini aja.
Kemudian di sini juga bisa kita buka, dan ini kita lihat untuk box dari konsol boxnya ini gede banget ya. Selain dia bentuknya persegi cukup gede, dan dia juga dalam juga. Jadi buat penyimpanan ini cukup maksimal sih tentunya. Jadi lebih bermanfaat ini. Oke, kita tutup. Lalu di depan sini juga ada laci utamanya yang cukup besar ya, dan panjang juga di sini, gede banget sih. Kemudian di atas sini dia ada ornamen warna silver Modelista ya. Di sini ada logo Modelistanya. Lalu di sini ada tempat penyimpanan terbuka yang cukup lumayan untuk penyimpanan, dan ditambah lagi ada power outlet 12 volt yang modelnya bulat di sini. Lalu di atas sini juga sudah dilapis kulit, jadi di sini soft touch ya. Lalu di sini ada ornamen warna silver, kemudian di sisi AC sebelah kirinya juga ada ornamen warna silver, dan di atasnya dilengkapi dengan airbag untuk penumpang depan. Di atas sini juga dilengkapi dengan sun visor, lengkap dengan kaca dan lampu. Kemudian di sebelah kiri di sini ada pegangan tangan yang bisa dilipat. Lalu kita lihat untuk lampu kabinnya, ini dia masih warna kuning ya, walaupun tipe Q belum ada yang LED warna putih. Dan di sini lengkap dengan pilihan untuk terkoneksi dengan pintu-pintu ya. Kalau kita pilih yang ini, yang door ini, nah kalau ada pintu yang kurang rapat atau terbuka, dia akan nyala otomatis. Kalau pintunya sudah tertutup rapat semuanya, dia akan mati otomatis. Jadi ini bisa jadi indikator juga kalau ada pintu-pintu yang kurang rapat ya. Selain ada di MID, kita bisa juga lihat kalau ada lampu yang nyala, oh berarti ada pintu-pintu yang masih harus dicek kembali. Lalu di sini ada tombol-tombol lagi untuk panoramik dan sunroofnya ya. Di sebelah sini dia ada tombol, kalau kita pencet dia bisa membuka untuk plafonnya ini ya, supaya panoramik atau sunroofnya terbuka seperti ini. Kemudian di sebelah kiri untuk membuka sunroofnya ya. Di sini kalau buka sedikit bisa. Kemudian kalau kita buka full juga bisa ya. Ini kita tinggal buka, tarik seperti ini, maka di sini sunroofnya akan terbuka full ya. Lalu untuk menutupnya kembali, kita tinggal pencet lagi seperti ini. Dan untuk menutup plafonnya juga sudah electric full ya, seperti ini. Nah ini sudah tertutup full. Kemudian di sini untuk spionnya sudah auto dimming ya. Jadi kita sudah bisa melihat objek di belakang lebih jelas dan tidak gampang silo juga ya. Lalu di sini tadi tuh dashcamnya ya, untuk menyimpan memori perjalanan supaya kita bisa tahu keadaan di luar ya. Kalau ada apa-apa juga tentunya lebih aman karena kita punya bukti di sini. Lalu di bagian kanan ini juga ada sun visor untuk pengemudi ya, lengkap dengan kaca. Dan juga ada lampu. Pada joknya juga tentunya dilengkapi dengan seat belt dengan 3 titik penguncian ya, untuk bagian drivernya yang sudah dilengkapi dengan throat tensioner dan force limiter. Lalu bagian penumpang depannya juga sama ya, 3 titik penguncian juga. Lalu di atasnya ini juga sudah dilengkapi dengan headrest nih, ada 2 kanan kiri yang sudah dilapis kulit juga ya untuk headrestnya. Dan kita lihat detail dari joknya, semuanya sudah dilapis kulit. Di tengahnya ada motif-motif ya, dan juga bintik-bintik. Kanan kirinya dia polos ya, berwarna hitam secara keseluruhan. Dan di bawah sini juga dilengkapi dengan 1 apar dan 1 set karpet alas dengan logo Modelista. Sekarang kita bongkar untuk interior baris keduanya. Kita buka. Nah, di sini untuk door trimnya juga sama dengan depannya ya. Jadi didominasi warna black, dan untuk bahannya yang di atas ini masih hard plastik. Lalu untuk armrestnya sudah dilapis kulit ya. Jadi soft touch di sini berwarna hitam. Untuk handle pintunya sudah dilapis chrome. Di sini ada aksen warna silver dan ada tempat penyimpanan terbuka kecil. Di sini untuk power window-nya ya. Lalu di bawah ada 1 cup holder, 1 door pocket. Ada lampu kecil juga di bawah sini. Lalu ada 1 buah speaker untuk pintu kanan kirinya. Kita masuk ke dalam. Nah, sekarang kita sudah berada di baris kedua interior dari all new Kijang Innova Zenik yang tipe Q Hybrid Modelista ya. Kalau secara ruangan tentunya sama dengan Innova tipe lainnya yang Zenik, dan kalau dibandingkan dengan yang model lama, ini kelihatannya memang ruang cabinnya masih lebih lega sedikit. Walaupun yang model lama juga memang sudah lega juga ya. Lalu kita lihat di bagian headroomnya juga ini cukup tinggi.
Dan menariknya lagi di sini dia ada pegangan tangan yang bisa dilipat serta ada gantungan. Di sini ada blower AC tentunya kanan kiri ya. Dan di sini dia ada lampu baca juga di bagian sini. Kemudian di atas plafonnya ini tadi ya. Jadi di sini bisa dibuka dan di sini ada sunroofnya tentunya. Lalu di kanan kirinya dia ada ambient lights berwarna biru sehingga tampak elegan dari atas plafonnya ini. Lalu kita lihat untuk joknya, ini dia modelnya sudah captain seat ya. Jadi antara kanan dan kirinya ini dia terpisah, ada ruangan di sini. Lalu di bagian sini dia ada table kecil ya atau meja. Di sini bisa menyimpan gadget, makanan, dan di sini juga ada cup holder ya, ada 2. Jadi untuk menyimpan botol minum. Joknya ini dia juga bisa dimiringin sampai 180 derajat ya kemiringannya. Kita lihat di sini. Jadi kalau buat teman-teman yang duduk di baris kedua ini pengen tiduran, ini nyaman banget tentunya. Selain itu di bagian kaki dia juga ada sandaran kakinya ya. Dan ini juga sudah elektrik untuk naikinya. Seperti ini. Ya. Nah ini nyaman banget nih karena bisa lurus, apalagi kalau yang di belakang anak-anak. Cuman dia memang ruangnya kurang panjang, beda sama Alphard yang lebih gede lagi ya. Kita balikin. Di sini juga kanan kiri dia sebenarnya ada armrest nih. Di atasnya ini juga dia ada headrest kanan kiri tentunya ya, dan juga dilengkapi dengan seat belt. 3 titik penguncian kanan kiri ya untuk seat beltnya. Dan kita lihat detail dari ban joknya lagi, ini sama dengan depannya tentunya ya, berbahan kulit. Di tengahnya ada motif juga. Dan di belakang ini sudah ada Isofix ya, baik kanan ataupun kiri sudah dilengkapi dengan Isofix. Kemudian yang menarik di depan penumpang baris keduanya ini, kanan kiri dia ada rear seat entertainment ya. Masing-masing punya monitor kanan kiri, dan ini monitornya sudah independen ya. Jadi kita bisa pilih fitur sendiri di sini, mau nyetel apa aja bisa langsung dari belakangnya masing-masing. Kanan kiri boleh berbeda juga dengan depannya. Karena di sini menunya juga sudah cukup lengkap ya. Di sini ada video short, kemudian untuk membuka foto-foto mungkin ya. Kemudian ada musik, ada movie, kemudian ada setting dan ada application. Nah, kita lihat untuk applicationnya ini, dia juga lengkap. Ada Google, Netflix, Spotify, dan juga ada YouTube. Jadi ini sangat nyaman sekali tentunya ya. Penumpang belakang jadinya bisa menonton sesuai dengan apa yang ingin ditonton, dan semuanya ini sudah independen, nggak harus ngikutin depannya. Di depan sini untuk belakang jok depannya ini dua-duanya ada kantong atau saku ya. Jadi buat penumpang belakang bisa nyimpan majalah atau koran kalau yang suka baca di sini. Kemudian di sini juga ada gantungan ya untuk menggantung plastik mungkin. Kemudian di sini dia ada pengaturan AC-nya ya yang sudah digital untuk AC belakangnya. Jadi kita bisa mengatur dari sini sendiri. Terus di sini ada tombol untuk mengatur tingkat terang dari cahaya ambient light yang birunya tadi ya. Jadi ke tingkat terangnya itu bisa dikurangin atau ditambahin gitu dengan menggunakan tombol yang ada di sini. Di bawah juga di sini dilengkapi dengan 2 port USB ya, yang modelnya juga sudah Type-C nih. Ada 2 juga di bagian sini, dan menariknya lagi di sini juga ada box tambahan nih, atau bisa buat tempat sampah ya. Tinggal nambahin plastik aja di sini. Kita bisa manfaatkan untuk tempat sampah. Sekarang kita masuk ke baris ketiganya. Untuk masuk ke akses baris ketiga, ini kita nggak bisa melipat joknya full ya. Jadi kita hanya bisa majuin ke depan seperti ini. Nah ini sebenarnya aksesnya cukup luas, tapi kalau kita masih kurang, kita bisa tekuk sandarannya juga nih. Nah kita tekuk supaya aksesnya lebih luas, dan kalau ditekuk segini aja, kalau buat saya ini sudah cukup ya, kita bisa masuk ke dalam. Nah di dalam ini memang kelihatan agak sempit karena dia terlalu mundur, dan sandarannya juga belum saya ini ya miringin ya. Kalau kita miringin seperti ini full ya, ini banyak sekali miringnya. Kemudian sebelah kanan juga miring. Nah ini jauh lebih nyaman dari tadi, dan ini langsung ada jarak. Walaupun saya nggak majuin bangku baris keduanya, apalagi kalau kita majuin dikit gitu kan, karena
Di depan itu jaraknya sangat jauh banget. Tapi buat saya segini sudah cukup. Lalu di belakang ini juga joknya sudah dilapis kulit juga ya, sama seperti yang lainnya. Dilengkapi dengan headrest juga, ada 2 nih, dan sebenarnya ada 3 sih. Nah, di headrest tengahnya ini dia disimpan di bagasi. Nanti kita bisa tunjukin waktu kita buka bagasinya ya. Kemudian kanan kirinya juga ada seat belt ya, dengan 3 titik penguncian untuk penumpang kanan dan kiri. Dan kalau diisi untuk bertiga, ini juga ada seat belt lagi dari atas sini, 3 titik penguncian juga. Jadi ada 3 seat belt dengan 3 titik penguncian. Dan di atas ini juga ada lampu kabin belakang nih. Lalu di kanan kirinya di sini ada cup holder juga, dan ada tempat penyimpanan terbuka juga di sini. Dan menariknya juga dilengkapi dengan power outlet 12 volt yang modelnya bulat ya. Lalu di bagian atas juga dia dilengkapi dengan pegangan tangan kanan kiri. Dan menariknya lagi, di belakang ini juga punya blower AC sendiri. Jadi nggak perlu nunggu AC dari depannya ya. Jadi kita sudah mendapatkan udara sendiri di bagian baris ketiganya ini. Jadi semuanya, baik baris pertama, baris kedua, baris ketiga, kita ngomongin all new Kijang Innova, apalagi yang tipe Q Hybrid Modelista ini, tentunya sangat nyaman. Sekarang kita bongkar untuk fitur bagasinya. Untuk membuka bagasi ada 4 langkah ya. Bisa dari langsung di sini. Dan ini sudah elektrik ya. Jadi kita tarik seperti ini. Dia akan terbuka secara otomatis ya. Dan untuk menutupnya, ini juga bisa elektrik lagi. Dia ada 2 tombol di sini. Tombol yang pertama ini untuk menutup saja, tapi tidak bisa mengunci pintu-pintunya atau langsung yang mengunci pintunya. Oke, kita pilih yang langsung terkunci pintunya ya. Nah, ini dia turun secara otomatis perlahan ya. Dan seharusnya dia langsung terkunci ya. Nah, ini langsung lock pintu-pintunya, dia langsung terkunci. Jadi sudah nggak perlu ngunci pakai remote lagi ya. Kemudian yang kedua, kita bisa membuka pintu hanya dengan memberikan perintah suara ya, atau voice note. Caranya mudah sekali ya. Ini kalau kita bawa barang, kan kita mau ngeluarin kunci di kantong susah nih. Jadi kita bisa gunakan fitur ini. Contohnya seperti ini. Dia ada di sini nih sensornya nih. Kita beri perintah seperti ini. Hai Innova, buka pintu. Nah, ini dia langsung terbuka otomatis. Jadi sedikit agak sabar ya, karena dia ada jedanya nih. Jadi nggak bisa langsung ngikutin kita. Dia memberikan waktu supaya kita mundur dulu biar nggak kejeduk sama pintu bagasinya mungkin ya. Jadi dia pintar juga nih. Kemudian untuk menutupnya lagi juga ada nih. Jadi sensornya itu kelihatan di sini nih teman-teman. Ya, kita berikan perintah suara lagi seperti ini. Hai Innova, tutup pintu. Nah, kita langsung mundur ya. Dia akan tertutup. Jadi ketika beep pertama, jadi gini. Hai Innova, kemudian ada beep. Tunggu sampai beep 1 ya. Setelah beep 1 kita baru kasih perintah. Misalkan buka pintu. Nah, setelah buka pintu ada beep kedua, kita langsung mundur. Nah, dia akan tertutup secara otomatis ataupun terbuka secara otomatis. Selain itu juga kita bisa membukanya langsung dari remote juga ya. Seperti ini. Selain dari remote juga sebenarnya bisa juga kalau drivernya lagi duduk di depan mau dibukain oleh driver, di sana juga ada tombol untuk membuka atau menutup bagasinya. Dan untuk menutupnya kembali juga kita kembali bisa pakai remote lagi ya. Kita tutup. Nah, ini dia tertutup secara perlahan. Nah, selanjutnya kita lihat untuk dalam bagasinya ya. Kita buka lagi. Kita pakai yang dari pintu aja ya. Saat terbuka kita lihat di sini juga sudah mendapatkan cargo net. Jadi kalau buat penyimpanan tentunya akan menahan dia ya, apalagi kalau barang-barang kecil. Oke, biar kelihatan bagasinya kita lepas aja ya. Lalu di kanan ini dia juga ada lampu bagasi ya, warna kuning. Kemudian kita lihat di bawah karpetnya ini, dia ada tempat penyimpanan atau box tertutup ya. Kalau menyimpan barang-barang kecil bisa di sini nih, biar nggak tercecer. Jadi rapi di bawah sini. Lalu di sebelah kanan di sini dia ada
headrest ya, yang untuk baris ketiganya itu yang di tengah kita bisa pasang di sini. Jadi kalau bertiga di belakang semuanya dapat headrest, jadi lebih aman dan lebih nyaman tentunya ya. Dan di sebelah kiri sini dia juga ada box penyimpanan untuk toolkit dan juga dongkrak standarnya ya. Lalu untuk melipat jok baris ketiganya ini bisa 50-50 seperti ini. Dan dia rata dengan lantai ya. Dan kita juga bisa lipat kanannya ini juga. Jadi bisa terlipat 100% dan semuanya sudah rata dengan lantai. Jadi kalau kita butuh bagasi yang lebih luas, tentunya ini sangat menarik ya, karena bisa rata dengan lantai dan dua-duanya bisa dilipat seperti ini. Oke, cukup seperti ini aja untuk bagasinya. Kita tutup, langsung tutupnya yang langsung kunci aja ya, yang di kanan ini.